nightlife juga ya di Uzbekistan, terutama di Tashkent sebagai ibu kotanya, itu walaupun mereka mayoritas beragama Islam, cuma untuk nightlife atau mungkin sobat kota yang mau mencari alcoholic beverages, di sana mereka itu provide ya, jadi bukan jadi beda lah, nggak terlalu ketat seperti mungkin kayak di Malaysia, mungkin malah lebih susah ya, atau beberapa negara lainnya ya. Di sini mirip-mirip dengan Turki ya, jadi nightlife ada, alkohol pun ada gitu ya, jadi nggak se-strict yang dibayangkan ya. Uzbekistan sangat terkenal ya, teman-teman, sangat terkenal dengan gadis-gadis cantik. Jadi kenapa bisa begitu banyak? Karena mungkin banyak campuran darah ya. Karena di Uzbek pernah tinggal banyak orang ya, misalnya dari Arab, dari waktu jalur sutra juga yang melewati kota-kota Samarkand dan Bukhara atau Khiva, mereka berhenti di sini. Misalnya dari Cina mereka berhenti dagang, terus ada yang lanjut jalan, ada yang nggak lanjut, ada yang tinggal di Uzbek. Jadi ada banyak campuran darah maksud saya. Jadi karena itu mungkin orang-orang Uzbek berbeda-beda ya. Ada yang mirip sekali dengan orang Eropa, ada yang sangat mirip dengan. Jadi saya Asia ya. Jadi pada saat jalur sutra atau pada saat eranya jalur sutra itu kan pertukaran itu bahkan bukan dengan pertukaran barang dagangan, tapi ya pertukaran kebudayaan dan pertukaran darah, karena mungkin ada pedagang yang ngerasa cocok berapa kali ketemu dengan orang-orang lokal situ, dan mungkin untuk membangun bisnisnya mereka akhirnya menikah dengan orang lokal gitu kan, tujuannya sebetulnya untuk bisnis atau untuk dagang, karena itu pun terjadi di Indonesia sini. Jadi banyak penduduk atau pendatang itu yang menikah dengan penduduk lokal supaya melancarkan urusan bisnisnya. Jadi ya pencampurannya tapi bagus ya. Tashkent seperti tadi kita udah dengar adalah ibu kota dari negara Uzbekistan, dan ibu kota ini masih ada bagian dari kota tua atau Old Town dan daerah modern. Nah, khas Imam Square ini ada di bagian Old Town. Jadi daerah ini merupakan satu area wajib kalau sobat kota pergi ke sana ya, karena di sini itu ada banyak sekali menyimpan berbagai macam sejarah, termasuk menurut catatan itu Al-Quran tertua di dunia itu ada disimpan di perpustakaan di sini ya, betul ya, Bro Salim? Jadi di Tashkent ibu kota negara Uzbekistan yang sekarang ya. Tapi kalau dulu ibu kota negara nama Uzbekistan ya, saya mulai dari pertama ya. Nama Uzbekistan itu pertama kali muncul itu waktu Uni Soviet. Sebelumnya tidak ada nama Uzbekistan, adanya orang-orang Uzbekistan, dan ada kerajaan-kerajaan di sini. Ada kerajaan Bukhara, kerajaan Khiva, dan kerajaan Kukan. Dan Tashkent sebelumnya tidak pernah menjadi ibu kota negara atau ibu kota kerajaan-kerajaan. Hanya menjadi ibu kota waktu kemerdekaan ya, yang baru-baru ini, baru 1 tahun ini. Dan dari dulu waktu kerajaan Kukan, Tashkent adalah salah satu kota besar juga, dan ada banyak madrasah-madrasah ya, madrasah kuno di sini. Dari abad 16 ada abad 17 ada beberapa madrasah. Dan sekarang kota Tashkent dibagikan ke two part ya, ada 2 bagian, di kota tua sama kota baru. Yang khas Imam Kompleks ini adalah di kota tua. Di kompleks ini memang sangat instagramable ya, untuk foto-foto di situ sangat bagus, karena teman-teman bisa melihat madrasah kuno di situ dari abad 16 sampai sekarang masih tersimpan, nggak ada yang merubah-rubahnya, masih asli dari abad 16. Di situ ada 2 madrasah yang kuno ya, ada madrasah Barakan sama ada madrasah Muyi Mubarak. Terus ada masjid, ada 2 masjid ya, satu Masjid Syekh dari abad 18, terus yang di depan yang ada
Nah, berikut ini adalah juga madrasah yang tidak jauh dari Has Imam Kompleks tadi. Ini letaknya ada di seberangnya Central Station Tashkent ya, dan tidak jauh juga dari masih di dalam lingkup kota tua. Dan madrasah ini juga masih digunakan sampai sekarang ya, dan ini juga termasuk madrasah yang sudah ada dari zaman-zaman dulu. Madrasah Kukaldash ini juga salah satu madrasah kuno di Tashkent. Dari abad 16 ya, dibangun di tahun 1575 dan sampai sekitar 200 tahun dia menjadi madrasah, sebagai madrasah. Tapi setelah itu digunakan untuk hotel. Jadi orang-orang melewati dari jalur sutra di sini di kota Tashkent, mereka bisa berhenti dan menginap di hotel ini, madrasah ini. Kalau dulu nama hotel kan namanya Caravanserai, jadi mereka dengan onta-onta atau kuda-kuda datang ke sini dan menginap di madrasah ini. Tapi baru-baru awal kemerdekaan ini tempat ini menjadi madrasah lagi. Sekarang sekolah umum ya, jadi bukan sekolah umum, sekolah agama. Jadi setelah selesai sekolah orang-orang bisa masuk ke situ dan belajar agama. Kalau sekarang, tapi kalau dulu madrasah umumnya itu sekolah umum, jadi di situ mereka belajar agama dan semua ilmu pengetahuan yang lain. Minor Mosque, Masjid Minor ini masjid baru, salah satu masjid terbesar di Tashkent. Pernah mengakomodasi ya, pernah kalau waktu Idul Fitri paling banyak 24.000 orang sholat di situ. Itu hanya bukan di dalam saja. Kalau dalam sekitar 4.000 sampai 5.000 orang muat ke masjid ini. Ada dua lantai satu dan ada ke bawah juga, lantai bawah juga. Terus masjid ini sangat instagramable ya, bagus sekali untuk foto-foto dan karena putih sekali. Dalam masjid juga hiasan-hiasannya sangat bagus, domnya dan besar ya. Terus ini agak mirip dengan Taj Mahal ya, Taj Mahal di India. Jadi untuk foto-foto sangat bagus. Dan ini bukan hanya orang Muslim, jadi non-Muslim juga bisa masuk dan keliling di madrasah ini. Ya, selanjutnya foto berikutnya, Sobat Kota bisa lihat bahwa di Uzbekistan pun itu ada gereja ya, jadi bukan cuma semuanya masjid, dan ini termasuk salah satu gereja yang sudah cukup tua ya, dan ini adalah gereja untuk Kristen Ortodoks karena memang pengaruh dari Uni Soviet pada saat itu, jadi memang agama Ortodoks Rusia itu lebih berkembang di sini. Ini sampai sekarang masih tetap dipakai atau dipergunakan sebagai gereja ya. Nah, selanjutnya itu adalah Chorsu Bazar. Nah, Chorsu Bazar ini juga ada di daerah Kota Tua dan letaknya nggak terlalu jauh dari Madrasah Kulkodash tadi. Jadi ini adalah pasar yang setiap hari orang lokal pun pergi ke sini karena selain jual bahan makanan untuk makanan sehari-hari, jual pakaian, jual sayur mayur apa segala macam. Turis pun bisa datang ke sini untuk membeli kayak manisan atau makanan kering, buah kering itu banyak sekali, ngetop sekali di Uzbekistan ini yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh. Nah, uniknya dari pasar ini atau Chorsu Bazar ini bahwa di lokasi ini yang sekarang jadi pasar Chorsu ini atau Chorsu Bazar, dulu pada saat zaman Silk Road atau jalur sutra, di tempat ini pun sudah dipergunakan atau dipakai sebagai tempat jual beli. Jadi sudah berabad-abad usianya pasar ini. Cuma mungkin dulu bentuknya belum seperti ini. Jadi tapi tempatnya yang dipergunakan itu tempatnya, situsnya itu memang sudah jadi pasar dari zamannya Silk Road atau jalur sutra, perdagangan jalur sutra. Ya. Oke, saya mau tambahin untuk pasar ini. Chorsu Bazar ini memang sangat unik ya, dan di pasar ini sudah keep semua elemen-elemen pasar yang ada waktu zaman abad 10.
Jadi semua elemen-elemennya masih ada. Jadi jual beli semuanya itu ada. Dan pasar ini di Tashkent dianggap salah satu pasar terbesar dan pasar termurah. Jadi semua pergi ke sana untuk jual beli. Setiap hari buka ya, pasar ini setiap hari buka tanpa berhenti. Mulai jam 8 pagi sampai jam 6 malam, setiap hari buka. Hanya tutup 3 hari waktu tahun baru. Tanggal 1, 2, 3 tutup. Sepanjang tahun itu hanya 3 hari. 1, 2, 3 Januari tutup. Ya, jadi pasar ini 2 lantai ya Sobat Kota. Mungkin foto yang di sebelah kanan atas, Sobat Kota tadi bisa lihat bahwa itu ada posisinya ada di lantai 2 ya. Jadi ini juga salah satu objek yang untuk wajib kunjung kalau Sobat Kota ke kota Tashkent, ke Uzbekistan. Oke, kita pindah ke kota baru ya. Jadi di hampir setiap negara atau setiap kota-kota besar itu punya alun-alun sendiri ya. Kalau alun-alun di Jakarta kan ada Monas atau ada beberapa monumen-monumen di tengah kota itu. Nah, tapi kalau di Tashkent, alun-alunnya atau center of the city adalah Broadway Street atau Amir Timur Square atau Independence Square. Itu semuanya satu tempat dan untuk ini ya istirahat ya setelah kerja mereka bisa berjalan kaki di sini. Terus kanan kiri ada jualan-jualan dan mereka bisa melihat ada art gallery di tengah-tengah Broadway Street, ada art gallery. Dan biasanya waktu musim semi dan musim panas itu sangat ramai di sini. Jadi banyak orang keliling-keliling di sini. Karena waktu musim semi dan musim panas itu dini hari itu lebih panjang daripada waktu musim dingin. Berikutnya ini adalah Alisher Navoy Opera. Ya, mungkin beberapa Sobat Kota yang tahu kebudayaan dan apa yang disuka sama orang-orang Rusia itu memang kebanyakan kan mereka suka untuk balet, nonton konser, opera. Jadi kebanyakan dari negara-negara Asia Tengah itu memang masih memiliki sisa-sisa dari kejayaannya Uni Soviet. Itu salah satunya adalah gedung-gedung opera ini ya. Ini salah satu gedung opera yang bagus banget, luar dan dalamnya itu bagus. Jadi update terakhir di depannya opera itu sekarang ada yang dibuat untuk skiing. Bisa ice skating ring. Ya, skating area. Tashkent TV Tower ini salah satu bangunan di daerah baru kota Tashkent atau di daerah modern kota Tashkent yang cukup menjulang tinggi, jadi kelihatan sekali ya. Ya ini nggak jauh kalau Sobat Kota lihat gambarnya, nah, itu sekelilingnya nggak ada yang tinggi, bangunan dia menjulang sendiri. Ya, jadi memang ini adalah menara untuk broadcasting dan ada restorannya ya, Bro Salim ya, di atas ini ada restorannya. Iya betul. Teman-teman di lantai 4-nya ini ya di sini ya ada restorannya. Jadi dari restoran itu kita bisa melihat seluruh kotanya. Terus di Tashkent benar tidak ada banyak gedung-gedung tinggi. Kenapa tidak ada gedung tinggi? Karena Tashkent adalah kota yang rawan gempa. Sering gempa di Tashkent. Jadi dari dulu tahun 1966 di Tashkent ini terjadi gempa terdahsyat ya, hampir seluruh bangunan-bangunan itu hancur. Kecuali yang madrasah-madrasah yang tadi kita lihat itu di Hasdimam Kompleks ada 3 madrasah yang dari abad 17, mereka gak hancur. Sampai sekarang masih mereka bagus kondisinya. Dan minara ini adalah di titik tertinggi di Tashkent. Jadi dari seluruh kota kita bisa melihat minara ini. Independence Square ini nggak jauh tempatnya dari Broadway Street tadi ya. Jadi ini juga salah satu tempat wajib foto kalau Sobat Kota datang ke kota Tashkent ya, karena ini sekarang presiden yang sekarang kalau nggak salah tinggalnya juga dekat-dekat sini ya, Bro Salim ya. Iya betul, presiden sekarang dekat kantornya di belakangnya Independence Square. Dan untuk sekarang hanya kita boleh foto-foto di depan Independence Square saja, ke dalam kita nggak boleh masuk. Betul. Karena itu udah daerah restriction area. Karena tempat tinggal presiden ya. Ya betul, karena ada kantor presiden di situ. Mungkin nanti kalau
kantor presidennya dipindah ke tempat lain, kita boleh explore lebih ke dalam gitu. Jadi Amir Timur adalah pahlawan ya, pahlawan yang sangat terkenal di Uzbekistan dan Eropa. Kalau di Eropa bilangnya Timur Leng ya, Timur Leng. Kalau di Tashkent atau di Uzbekistan, Amir Timur. Amir Timur bisa bilang beliau adalah pendiri kebangsaan Uzbekistan. Jadi untuk ini di Tashkent, di Samarkand dan di kota Shahrisabz ada patungnya. Jadi di tengah-tengah Uzbek atau di tengah-tengah Tashkent juga ada patungnya. Itu di Amir Timur Square dekat dengan Broadway Street dan Independence Square. Jadi untuk keliling, ini taman ini sangat bagus ya. Taman ini taman baru, jadi untuk keliling, untuk foto-foto sangat bagus. Jadi nanti di situ ada, di belakangnya ada Hotel Uzbekistan, hotel tertua di Uzbek. Kapanpun bisa keliling dan foto-foto di situ, malam atau siang atau pagi, sangat cantik ya. Apalagi museum semi sangat bagus karena ada banyak bunga-bunga berbunga ya. Ya, ini Amir Timur Museum itu letaknya tidak jauh dari Amir Timur Square. Jadi Amir itu sebutan untuk pemimpin ya, pemimpin di sana itu kebanyakan mereka pakai gelar Amir. Ya. Ini ada museumnya. Jadi isinya ya menceritakan sejarahnya bagaimana terjadinya negara Uzbekistan. Ya. Jadi dulunya itu bukan negara Uzbekistan, jadi negara-negara kecil-kecil yang disatukan oleh Amir Timur tadi, ya, dan dia bahkan Timur Leng ini menguasai negara-negara lain di luar Uzbekistan itu banyak sekali ya. Mungkin Pak Dadang bisa menambahkan cerita soal ini yang mereka ke selatan. Ya, menurut sejarah ya, bahwa Uzbekistan ini di bawah Amir Timur itu sampai menguasai India, ya bahkan Turki juga. Yang membawa Islam ke Indonesia itu yang disebutkan selama ini adalah pedagang Gujarat ya. Itu ternyata adalah orang Uzbekistan juga yang saat itu memang menguasai India. Jadi salah satu bukti bahwa ada pengaruh Uzbekistan di India adalah bahwa Shah Jahan itu ternyata adalah masih keturunan dari ancestornya adalah dari Uzbek juga. Ya, Tashkent City Park ini salah satu atraksi baru ya di kota Tashkent. Belum lama buka, betul begitu ya, Bro Salim? Iya, betul. Itu dibuka itu tahun kemarin, baru saja tahun kemarin. 2019 Oktober baru buka. Di daerah Tashkent Park ini ada nanti ya masih dalam reconstruction. Nanti akan ada mall terbesar di Tashkent. Terus ada komplek apartemen, terus ada garden dan ada banyak amusement attraction ya untuk 3D cinema, 7D cinema. Wow. Terus ada beberapa museum-museum yang sangat bagus, yang modern ya. Terus ada juga Hilton Hotel 5 star di daerah situ juga. Ya tempatnya memang bagus ya, bukan antik atau bersejarah, tapi yang memang modern banget. Ya modern. Untuk anak-anak pemuda itu sangat bagus, pemuda. Dari restoran-restoran, terus nanti akan ada night club juga di situ. Nanti restoran juga sangat bagus di situ. Ini masih lurus lagi. Ini dekat dengan Chorsu Pasar. Sekitar 500 meter dengan Chorsu Pasar dan komplek ini. Di Tashkent ada juga, atau di Uzbek ada juga wisata alamnya. Dekat dengan sekitar 100 km dari Tashkent ada pegunungan Chimgan. Di situ ada danau dibuat ada namanya Charwak Lake ya. Jadi Danau Charwak ini sangat bagus. Ini kita bilangnya kalau setiap tahun ke danau ini atau ke pegunungan ini setiap tahun, dan selama bulan Juni sampai Agustus atau September sekitar 2 juta sampai 4 juta wisata lokal ya, orang-orang lokal akan ke sana, berkunjung ke sana. Karena di Uzbekistan adalah double landlocked country di dunia.
Kalau mau ke laut harus melewati 2 negara dulu baru bisa ke laut. Jadi kita tidak punya pantai. Ini pantai kita ya. Nah, jadi banyak orang sangat pengen ke sana untuk menikmati air ya. Ini Chimgan ya, Chimgan Mountain waktu musim semi atau musim panas ataupun musim dingin sangat bagus. Kalau musim dingin penuh dengan salju. Nah, jadi teman-teman bisa kalau mau ski bisa main ski di situ. Ya, jadi Uzbekistan itu punya 4 musim. Negara ini punya 4 musim. Ya, jadi dia ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim salju ya. Jadi kalau lagi musim salju, mungkin buat sobat kota yang memang suka di ski resort atau main di tempat yang punya salju, mungkin seperti yang kalau di sobat kota di sini yang udah biasa suka ini ke Korea ya. Kalau ke Korea pada saat musim salju itu biasanya suka ada program untuk main ski. Nah di sini juga sebetulnya bisa ya, di Uzbekistan tuh bisa. Cuma memang mungkin perlu waktu lebih panjang biasanya. Ya, ini ski resort baru tahun kemarin dibangun. Jadi international standar ya. Kalau yang Chimgan yang tadi itu masih yang lama, tapi kalau yang Amir Soy itu yang terbaru. Jadi di situ ada hotel chalet juga, hotel ya cottage ada rumah kayu. Jadi nanti teman-teman bisa menginap di tengah-tengah pegunungan itu. Sangat bagus ya cuacanya, suasananya. Ya, Resistance Square ya. Ini adalah satu pusat kota yang penting sekali. Seperti gambar yang di belakang saya, ini adalah Resistance Square. Dan ada yang bilang pendapat yang ngomong bahwa Resistance Square adalah alun-alun terindah di dunia. Oke. Jadi setiap negara itu ada keunikan sendiri ya. Misalnya kalau kita mau ke France, kita langsung ingatnya tentang Eiffel Tower. Kalau ke London, kita langsung London Bridge. Atau kalau ke Indonesia langsung ingat Bali. Kalau ke Malaysia Twin Tower. Atau kalau Indonesia Borobudur ya. Kalau ke Uzbekistan harusnya must visit place adalah Resistance Square. Jadi di mana-mana search aja Uzbekistan langsung muncul Resistance Square. Uzbekistan langsung muncul Resistance Square. Karena memang tempatnya sangat bagus dan bersejarah ya. Nanti di sini kita bisa lihat ada tiga madrasah kuno. Jadi dari abad 15 sampai abad 17 dibangun 3 madrasah. Madrasah itu semuanya ya dari zaman Mirza Ulugh ya, dari cucunya Amir Timur yang mulai bangun yang madrasah yang pertama itu di situ. Terus di situ juga ada Madrasah Tillakara yang lurus itu, dan di situ ada Masjid Emas. Jadi ada hiasan masjid itu, dan atasnya itu ada kuning yang ya di sini bisa lihat itu di kuning, dan yang kuning itu semuanya dilapis atau dihias dengan emas. Karena itu madrasah itu namanya Tillakara atau Madrasah Emas. Dan Madrasah Resistance Square ini kalau dulu ya waktu masih Jalan Sultan itu pernah pusat perbelanjaan juga. Mereka yang melewati di situ mereka berhenti di sini jual beli di sini. Terus setiap tahun yang sekarang ya setiap 2 tahun sekali ada International Music Festival di Resistance Square ini. Hampir seluruh negara-negara Asia ikut, terus sudah mulai ada beberapa negara Eropa dan Brazil juga ikut. Jadi di situ akan ada musik festival ya, Oriental Music Festival, namanya Shark Taronara. Nanti waktu acara itu 3 gedung ini akan menjadi 3 display yang terbesar ya. Nanti akan ada laser show di situ. Dan tempatnya sangat bagus ya untuk foto-foto ya. Kita harus kalau mau foto, gedungnya benar tinggi-tinggi ya, sekitar panjangnya sekitar 52 meter, tingginya juga 52 meter. Kayak mereka bikin itu simetris ya. Yep. Nah ininya, panjangnya misalnya gedung ini 52 meter panjang. Terus untuk kalau kita mau ambil foto, kita harus cari jauh ya. Di situ di Resistance Square ada spot khusus untuk foto biar bisa dapat 3 madrasah itu.
kalau kita dekat ke mata saya itu kita nggak mungkin ambil foto atau selfie dengan dengan gampang ya, nggak gampang ya, harus jauh ya. Iya betul. Jadi dari Kalau pinggir kita jalan dekat itu hanya cuma tempatnya. satu mata saja ya. Ya, gambar selanjutnya ini adalah foto atau gambar dari Museum Amir Timur atau makamnya dari Amir Timur. Karena ya seperti tadi Bro Salim sudah ngomong bahwa Amir Timur ini adalah dianggap sebagai seorang pahlawan ya, terutama dia yang mempersatukan suku-suku di Uzbekistan itu ya. Jadi makamnya ada di Samarkand ya, karena memang Samarkand adalah kota yang dari dulu sudah ada, jadi dan dulu udah jadi kota yang cukup kota metropolitan pada zamannya itu Samarkand ya, jadi udah cukup kota yang cukup itu. Jadi Amir Timur sebagai seorang pahlawan dan sebagai seorang pemimpin itu dimakamkan di sini di kota Samarkand ini. Akhirnya kompleks ini adalah salah satu tempat ziarah dan untuk foto-foto juga ya sangat bagus karena semua bangunan-bangunan di dalam situ sangat unik. Dan kenapa orang-orang ziarah ke sana? Karena di situ ada makam sahabat Nabi ya. Karena pertama kali ke Uzbekistan untuk menyebar agama Islam itu dikirim dari Arab Saudi itu adalah sahabat Nabi Qusam Ibnu Abbas, dikirim ke Samarkand untuk menyebar agama. Waktu itu di perang meninggal dunia di Samarkand dan dikubur di Samarkand juga di tempat Syahid Zinda ini. Mulai dari abad 12 sampai 20, abad 20 di kompleks ini pernah dibangun sampai sekitar selama 8 abad ya. Jadi ada misalnya satunya dibangun abad 14, satunya di 15, beda-beda abad ya. Dan untuk foto sangat bagus dari depan, terus dari paling ujung itu ini di tempat di atas ya. Kita naik ke atas, naik tangga ke atas sekitar 50 tangga ke atas, dan di situ dengan depan gedung-gedung untuk foto, untuk Instagramable ya, sangat bagus. Yang penting kalau sobat kota pergi ke Uzbekistan itu harus rajin jalan ya, karena banyak sekali tempat-tempatnya itu yang nggak bisa turun dari mobil langsung di depan mata ya. Termasuk kayak ke ini nih Imam Al-Bukhari Kompleks ini penting sekali ya, dan karena ini adalah makam dari Imam Besar Al-Bukhari yang menurut penganut agama Islam, Imam Al-Bukhari ini adalah penulis hadits. Dan uniknya dari makam ini dibuka atau ditemukan itu secara tidak langsung itu karena permintaan dari Presiden Soekarno. Jadi ceritanya pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian sebagai negara yang baru itu, Presiden Soekarno pada saat itu, sekitar tahun 56 sampai 59 itu banyak menerima undangan dari negara-negara besar, termasuk dari Amerika dan dari Uni Soviet. Nah, untuk tidak berat sebelah apa segala macam, pada saat diundang sama Uni Soviet, Presiden Soekarno antara mau pergi dan enggak, tapi akhirnya mengajukan syarat, bahwa syaratnya adalah pemerintah Uni Soviet harus menemukan makam dari Imam Al-Bukhari ini. Memang karena menurut catatan Imam Al-Bukhari itu kan memang dilahirkan di daerah Bukhara, saat ini dikenal sebagai Bukhara. Dulunya sih bukan Bukhara namanya ya. Nah, dilahirkan di sana, dan setelah dia keliling sampai ke Madinah dan kemana-mana untuk mencari ilmu mengenai masalah apa itu isi Al-Quran, dia menetap di Samarkand ini, dan akhirnya dia buka sekolah di pinggir kota Samarkand, dan terakhir juga dimakamkan di sini ya, beberapa kilometer dari Samarkand. Ya, mungkin Bro Salim atau Pak Dadang bisa menambahkan informasi saya mengenai Imam Al-Bukhari, silakan. Imam Al-Bukhari, kalau kita cerita tentang Imam Al-Bukhari sendiri, kita bisa berhari-hari ya, karena jasa untuk agama Islam itu sangat besar ya. Dianggap Amirul Muminin atau raja di bidang hadis. Selama umurnya, Imam Al-Bukhari sudah menghafalkan 600.000 hadis. Jadi hadis, untuk belajar hadis itu mulai di Saudi Arab, tapi dia berkembang dan jaya itu di Bukhara, di Uzbekistan.
Imam Al-Bukhari, terus Imam At-Tirmizi itu semuanya dari Uzbekistan. Dan kompleks Imam Al-Bukhari juga sangat instagramable, sangat bagus kompleksnya. Apalagi sekarang lagi direnovasi, nanti akan ada kompleks terbesar ya, sekitar 54 hektar kompleknya, nanti akan warnanya putih ya, putih semua. Dan masjidnya juga nanti akan ada masjid besar, sekitar 5.000 orang bisa muat ke dalam itu. Dan sekitar kompleks itu akan ada sekolah hadis, sudah ada sekarang. Terus museum Imam Al-Bukhari sudah ada. Terus nanti akan ada hotel-hotel ya, hotel-hotel untuk menginap. Termasuk Grand Shahid Hotel juga lagi dibangun hotelnya di sekitar situ. Semuanya di depan kita ini sekarang juga masjid lagi, ada masjid yang disamarkan, ini termasuk masjid yang besar juga. Dan ini adalah masjid dari Bibi Hanum ya, Bibi Hanum yang ada di Samarkand. Siapa itu Bibi Hanum? Dia adalah permaisuri atau istri dari Amir Timur. Ya, jadi dia dibangunkan masjid, dan di depan masjidnya itu juga ada makamnya sebagai tanda cintanya ya dari Amir Timur terhadap istrinya ya. Ya, masjid ini tambahin, masjid ini adalah masjid terbesar ya di Asia Tenggah waktu itu, dan sekarang juga mungkin masih terbesar, tapi sekarang tidak digunakan sebagai masjid, cuman untuk tempat wisata saja. Kenapa Amir Timur kasih masjid ini atau menghadiahkan ke istri tercinta Bibi Hanim? Karena Amir Timur sangat sayang dengan Bibi Hanim karena tidak punya anaknya dari Bibi Hanim. Jadi dia menghadiahkan biar dia lebih semangat. Tapi semua anak-anak Amir Timur itu dibesarkan sama istri Amir Timur, Bibi Hanim ini. Nah, ini di sampingnya Masjid Bibi Hanim itu ada bazar juga, ada pasar ya, dan umumnya dia banyak jual buah-buahan kering ya. Jadi memang terkenal sekali buah-buahan kering dan kacang-kacangan di sana. Dan harganya itu relatif murah sekali itu di sana. Lebih komplit ya. Usianya mungkin sama, dan dua-duanya adalah pasar tertua di Uzbekistan, Siap dan Chorsu juga. Kalau Siap di Samarkand, Chorsu di Tashkent. Oke, jadi di situ bukan hanya pasar buah atau apa ya. Jadi di situ tamu-tamu bisa langsung beli dan berinteraksi dengan orang-orang lokal, dan akan berkunjung toko-toko souvenir juga di situ banyak, dan harganya murah-murah. Di Samarkand ada banyak makam atau simbolik makam dari nabi-nabi. Misalnya makam Hoja Daniar, terus ada makam atau simbolik makam dari Nabi Ayub misalnya di Bukhara, terus Nabi Daud di Samarkand di pegunungan, terus Nabi Daniel ini juga. Nabi Daniel ini bisa bilang makam terpanjang ya di dunia ya, makamnya panjangnya itu sekitar 18 meter. Tapi di bawahnya itu tidak ada mayatnya ya, tidak ada ininya. Ada dua versi. Satu versi memang ada mayatnya di bawah, tapi bukan salah satu nabi dikuburkan di bawah situ. Tapi ada juga satu riwayat dari makam Nabi Daniel, pahlawan Amir Timur membawa tanahnya dari situ, dari tanah Arab ke Samarkand, dan bikin makam, simbolik makam untuk menghormati Nabi. Nah, selanjutnya ini adalah observatory ya, atau tempat untuk melihat atau meneliti atau melihat pergeseran bintang dan bulan. Dan ini observatory tertua di dunia ya. Jadi karena memang umat Islam itu harus melihat pergerakan bulan untuk menentukan tanggal kalender untuk awal mulai tanggal 1 Ramadan untuk berpuasa dan sebagainya ya. Oke, Olympic Madras Observatory ini udah yang hancur ya, yang penuhnya nggak ada. Ini cuman one sectionnya saja dari observatory, hanya yang section untuk melihat bintang ya. Nama alat ini adalah sextant ya. Jadi mereka turun ke bawah, terus mereka cara menghitung ini yang saya nggak tahu ya. Mereka turun ke bawah, terus di atas ada ini ya, hole. Jadi dari hole itu mereka
hitung bintang-bintangnya. Tapi udah agak ini juga rusak juga dari aslinya. Tapi dari ini kita bisa tahu dari buku-buku dari Ulugh Beg itu sampai sekarang digunakan di Eropa, terus di Indonesia pun digunakan untuk hitung bulan, untuk hitung hari-hari itu masih digunakan buku-bukunya di Indonesia. Memang Amir Timur adalah pahlawan atau raja yang pertama kali bikin Secret Service di ininya ya, di tentaranya. Dan beliau bikin terowongan di bawah tanah juga, ada sekitar 100 km ya, dari turun dari Samarkand keluarnya langsung di kota lain. Salah satunya adalah goa ini Amir Timur goa ini. Dan kalau Amir Timur mau perang, mereka biasanya kumpul di goa ini. Goa ini dianggap sebagai istana. Di dalamnya ada kayak istana ya, kayak istana. Dan ini lokasinya di selatannya Uzbekistan, yang orang-orang yang suka hiking ya, ini perlu banyak kuatannya. Kalau ada yang suka hiking bisa ke sini karena harus jalan kaki ke atas, capek. Tapi lokasinya sangat indah ya. Di situ ada air terjun juga, terus bisa melihat gua yang sangat indah. Ke dalam bisa masuk dan bisa foto-foto. Sangat masuk ke dalam itu yang mungkin nggak bisa. Terus ada satu goa juga di daerah Jizak dari Tashkent. Kita mau ke Samarkand, di daerah Jizak ada goa juga dari Amir Timur. Tapi goa itu pintunya udah tutup ya. Ada sekitar 20 cm atau 10 cm saja yang buka. Kalau kita akan dengar telinganya ke situ, terdengar suara-suara air, terus suara-suara burung di situ. Padahal di belakang itu adanya gunung terus. Di situ belakangnya ada gunung terus. Tapi ada suara burung sama air. Itu ini juga rahasia yang belum terbuka ya. Mungkin nanti kalau ada yang explorer yang lebih dalam mungkin bisa masuk dan melihat terowongan atau goa-goa Amir Timur. Bukhara itu juga satu kota juga yang usianya sudah ratusan tahun ya. Jadi kota yang memang sudah ada, dan salah satu kota juga yang menjadi tempat persinggahan di saat sekali lagi Silk Road ya, atau jalur sutra. Jadi seperti yang kita lihat atau sobat kota bisa lihat sama-sama, di depan kita ini ada komplek ya. Jadi di Bukhara itu ada satu komplek yang disebut Poi Kalian ya, ini dia jadi punya minaret yang tinggi sekali, dan ada beberapa juga bangunan masjid dan madrasah di sekitar situ ya. Nah, kalau misalnya sobat kota pergi ke sini, ini di belakang komplek ini itu ada area untuk belanja souvenir, shopping dan sebagainya. Baik, kalau kompleks tadi kan kita lihat di Tashkent ada Amir Timur Square, di Samarkand Registan Square. Kalau di Bukhara senternya adalah Kolon Kompleks. Kompleksnya sangat indah ya. Di situ orang akan merasakan seperti di zaman dulu. Di sekeliling di tempat itu tidak ada yang gedung-gedung baru, semuanya yang antik-antik dari abad 15. Minarat yang ada di situ yang minarannya sudah 1000 tahun ya, 900 tahun, dibangun di tahun 1127. Jadi sudah 800 atau 900 tahun lebih. Dan untuk foto-foto sangat bagus ya di situ. Kalau kita foto ini fotonya, kalau terus kita fotonya di black dan putih, ganti tanpa warna, nanti orang-orang kira orang ini gambarnya dari zaman abad 15 karena suasananya sama seperti yang di zaman dulu. Benar itu. Bagus ya, bagus banget ya. Jadi setiap kota yang di Bukhara atau di Aceh Tengah itu ada bentengnya, pintu masuk ke kota. Ini arterinya adalah pintu masuk ke kota Bukhara. Kita masuk ke kota dari benteng ini
masuk kota, di situ ada masjid, madrasah, terus sampai ke Poikolong kompleks. Tapi sekarang di kota Bukhara ini sudah hampir 80% kota Bukhara sudah hancur, tinggal 20%-nya saja yang kita lihat itu di Tadel atau Poikolong kompleks yang tinggal yang kita. Di Bukhara ada beberapa masjid ya yang kuno. Salah satunya adalah Bolo House Masjid. Masjid ini persis di depannya Ark Citadel dan dibangun abad 18, akhir abad 18 dan sampai sekarang digunakan sebagai masjid. Kalau kita searching di internet Bolo House Mosque langsung muncul masjid dengan 40 kolam, tapi sebenarnya dia punya 20 kolam saja. 20-nya ada bayangan di kolam air. Jadi 20 pilar ya. Jadi adanya 20 pilar, sedangkan 20 lagi itu ada di bayangan di kolamnya. Mungkin sobat kota bisa lihat fotonya yang ada di sebelah kanan atas itu bahwa di depan masjid itu ada kolam ya berisi air. Jadi kalau kita lihat itu masjid ini punya 40 pilar, padahal aslinya cuma 20 di atas dan 20-nya lagi itu di bayangan di kolamnya gitu maksudnya ya. Ini sekarang cuma tinggal minara-minara saja, tapi kalau dulu samping-sampingnya ada madrasah, masjidnya, semua gedungnya masih besar. Kenapa ada 4 minara? 4 agama ya di situ, agama Islam, terus agama Kristen, terus ada agama Buddha dan agama Yahudi juga ada di Bukhara. Karena itu dia dibikin 4 pilar. Jadi semua yang beragam yang agama lain juga selain Islam bisa tinggal dan besar di Bukhara. Oke, Makam Ismail Samain. Makam Ismail Samain adalah monumen ini monumen tertua di Bukhara, dan Makam Ismail Samain sendiri adalah pendiri kedaulatan Bukhara. Pertama kali bikin ini kerajaan di daerah Bukhara itu adalah Ismail Samain. Sebelumnya masih di tangannya Persia atau di Arab. Sebelum itu masih di Arab dan Turki, tapi Ismail Samain mengambilkan dan bikin kerajaan sendiri. Chashmah Ayub ini adalah sumur dari Nabi Ayub. Pernah Nabi Ayub melewati dari Bukhara dan membuka sumur di Bukhara. Sumur ini sangat bagus dan airnya itu persis dengan rasanya sama dengan air Zam-Zam. Di dalam bisa melihat museum tentang irigasi Bukhara dan ada simbolik makam dari Nabi Ayub. Oke, selain kota Bukhara, ada juga kota Khiva, itu paling ujung Uzbekistan, paling barat ya, paling barat Uzbekistan. Ya, ada kota Khiva. Kota Khiva juga dulu dia negara sendiri ya, Khiva, kerajaan Khiva. Dan pusat kerajaan Khiva adalah kota Khiva. Dan di kota Khiva ada Ichan Kala atau bilang kota dalam kota. Komplek Ichan Kala ini tersimpan hampir 100% ya. Tadi kan kita bicara tentang Bukhara itu hampir 80%-nya hangus ya, dihancurkan. Dan ada bentengnya, terus benteng udah setelah benteng gedung lain, terus kita jalan lagi gedung lain. Tapi kalau di Khiva itu hampir 100% seluruh komplek kota tuanya tersimpan dan bisa melihat elemen-elemen semua kota tua yang ada di Uzbekistan atau di Asia Tengah, bisa melihat dari kota Khiva ini. Dan kota Khiva ini tahun 2000, mulai dari tahun 2020 menjadi ibu kota seluruh negara-negara Turki yang bicara dalam bahasa Turki. Karena Uzbek, Kazakh, Kirgiz itu semuanya satu keluarga dengan Turki. 92 bangsa. Di dalam itu masih ada yang masyarakat tinggal dan mereka tidak boleh berubah hiasan-hiasan rumahnya dari luar. Harus sama yang seperti ini. Harus tetap ya. Jadi eksteriornya itu nggak boleh dirubah ya. Kalau bagian dalamnya mau dirubah boleh, tapi eksteriornya tidak boleh dirubah karena itu merupakan situs dari situs yang berubah. Nanti UNESCO delete dari
situs sejarahnya. Iya. Ya. Oke, ini untuk minaret Kota Minor. Minaret Kota Minor ya. Ini minaret yang belum selesai sebetulnya ya, karena mereka dulu kan saling berlomba-lomba untuk menjadi negara yang paling hebat ya. Jadi ini kalau tadi Sobat Kota lihat minaret yang ada di Bukhara itu udah cukup tinggi. Nah, ini minaret di Khiva ini rencananya mau lebih tinggi daripada minaret yang di Bukhara. Tapi karena kannya atau rajanya itu udah meninggal duluan, maka ini belum selesai dibangun nih. Ya, jadi terbengkalai. Tapi jadinya seperti ini, jadi dibilang minor karena kecil ya. Nah, ini kemudian adalah ark atau benteng yang ada di Khiva ya, bagian dari Kala tadi ya. Ini juga ada di dalamnya. Punya ark ini sama dengan yang tadi Citadel Ark di Bukhara, kayak bentengnya ya, benteng atau pintu masuk ke kota Khiva atau kota yang Ican Kala ini. Jadi ketika masuk, biasanya untuk bertemu tamu, menerima tamu, raja menerima tamu itu di sini. Ya, Desert Yurt Camp. Desert Camp. Ini pengalaman unik yang akan Sobat Kota nikmati. Jadi kita bermalam di ini kayak camp-camp tradisional zaman dulu ya. Sekarang ada yang pakai AC juga karena cuaca sangat berubah. Panas jadi sekali, ya panas sekali. Jadi di dalam sekarang ada AC juga. Semuanya nyaman ya, sudah aman dan nyaman. Walaupun dia di tengah-tengah desert, di dalam adem dan bagus. Ini letaknya masih di daerah apa itu? Iya, di tengah-tengah padang pasir dan nomadic life ya, nomadic life. Karena kan dulu waktu jalur sutra kan mereka kan pindah-pindah kan, ada banyak yang pindah. Jadi mereka kalau pindah satu tempat mereka bikin tenda yurt camp kayak gini. Aralsi ya. Aralsi ini sebetulnya bukan beneran laut tapi danau ya. Danau yang besar, cukup besar, itu posisinya ada di sebelah bagian barat dari negara Uzbekistan saat ini. Dan danau ini udah nyusut ya. Kalau Sobat Kota lihat gambar yang di sebelah kiri, ini adalah awal berapa puluh tahun yang lalu, dan yang sebelahnya itu yang sekarang. Jadi airnya sudah makin menyusut. Bahkan dari tahun 2000 sampai sekarang aja sekitar 20 tahun itu udah banyak sekali penyusutan airnya. Ya, jadi dan banyak kapal-kapal, mungkin gambarnya sebelah lagi itu banyak kapal-kapal yang sudah jadi bangkai. Jadi sekarang bisa juga disebut katanya Aralsi itu adalah kuburan atau makam dari kapal-kapal tua ini. Ada tempat wisata yang khusus untuk berkunjungi. Jadi di situ mereka bisa melihat kapal-kapal yang di tengah-tengah laut itu. Tapi kita harus sekitar 2 jam di tengah-tengah padang pasir, jalan dengan sepeda yang 4 roda, yang agak ekstrim tour ya, biasanya adventure tour, extreme tour mereka pakai ke sini karena butuh banyak energi. Kita harus jalan kaki, terus cuacanya juga sangat ekstrim di situ, ekstrim panas. Festival Nowruz. Festival Nowruz adalah kayak tahun baru di Uzbek ya, tahun baru di Uzbek, Asia Tenggara dan Iran ya. Festival yang sangat luas. Biasanya dirayakannya mulai dari Maret sampai April. Dan kita semua di rumah itu masak banyak tradisional, makanan-makanan tradisional ya. Dan kita bagi-bagi ke tetangga-tetangga, ke teman-teman kayak gitu. Terus karena kenapa tahun baru? Karena tahun atau alam baru membangun dari tidur ya. Kalau waktu musim dingin kan pohon-pohon semua alam tidur, nggak ada yang hijau ya. Waktu Maret kan sudah mulai bersemi dan berhijau. Jadi kita bilangnya Nowruz, tahun baru, tahun yang baru datang. Ya, jadi tahun barunya tuh maksudnya awal musim semi gitu loh, bro. Awal musim semi di mana mereka merayakan bahwa ini akan mulai mereka bercocok tanam segala macam gitu. Nowruz itu dari bahasa Iran ya, karena basically dulu merekanya itu di bawah kekuasaan Persia, dan Persia zaman dulu itu kan sekarang adalah Iran ya. Nah, ini di dekat pegunungan di selatannya Uzbekistan, di Surkhandarya, di Mountain Boysun, khusus di Boysun.
karena waktu bulan April di Boystone cuaca sangat bagus dan ada banyak bunga-bunga dan semuanya hijau ya dan sangat luas tempatnya. Jadi di situ ada banyak festival-festival mainan, terus ada banyak masak-masak, tarian-tarian, ya kayak gitu. Jadi ini setelah Nauruz ini langsung ke festival ini. Tapi ini khusus di daerah selatan Uzbekistan saja. Biasanya di Uzbek itu kalau souvenir itu sangat banyak ya, harganya juga sangat murah-murah ya. Tamu-tamu datang ke sini bisa beli kain-kain, terus dari keramik-keramik, terus ada patung-patung keramik dari keramik, terus itu ada patung-patung bapak-bapak ya. Kenapa bapak-bapak atau ibu-ibu tua atau nenek-nenek ya? Karena di Uzbek itu kita menghormati tanda menghormati orang tua ya. Karena itu. Terus hiasan-hiasannya juga sangat bagus dan khas dengan Uzbekistan. Itu juga sejarah kenapa bisa sama, karena tadi kan Pak Dadang kan menjelaskan tentang Maulana Malik Ibrahim ya, perdagangan antara Asia Tengah sama Indonesia. Itu bisa jadi orang sini pergi ke Indonesia, membawa dari Indonesia ke sini, terus dari Uzbek ke Indonesia. Jadi ada budaya yang campur. Karena ini plov ini makanan boleh dibilang hampir semua negara Asia Tengah ini pasti bikin ya, karena memang seperti yang tadi saya bilang bahwa kebudayaan mereka segala macam itu udah ke-mix gitu loh. Jadi memang ini kebawa pada saat eranya Jalur Sutra itu, mereka juga kebawa termasuk makanan-makanan. Jadi banyak beberapa makanan yang tampilannya itu mirip dengan makanan dari China atau mirip dengan makanan dari Eropa, tapi taste-nya Uzbekistan. Dan salah satu plov ini juga bahan baku utamanya kayaknya juga pakai beras karena memang nasi dan banyak daging juga sama rempah-rempah. Tapi rasanya enak banget ya. Ya mungkin sobat kota yang suka daging dan ini tidak bau seperti yang model kayak di Turki, tenang aja, lebih enak. Ini Plov Center yang sangat terkenal di Asia Tenggara ya, bukan hanya di Tashkent tapi Asia Tenggara. Tempatnya sangat besar dan bikin plovnya juga sangat besar ya. Bisa sampai 500 kilo sampai 2000 kilo masaknya. Ya, pagi jam 10 sampai jam 6 buka. Kalau dulu cuma 2 jam saja bukanya. Tapi sekarang udah jam 10 sampai jam 6 buka. Jadi selama itu sekitar 500 sampai 2000 ton ya, 2000 kilo plov dimasak di situ. Dan bermacam-macam. Ada yang dari sapi ada, kambing ada, atau lamb ada. Jadi kambing itu lamb ya. Jadi lamb, bukan kambing yang domba. Tashlik atau kebab dari daging dibikinnya kayak sate ya, sate besar ya. Di Indonesia. Tapi rasanya memang agak beda. Tashliknya enak sekali. Biasanya kalau di negara-negara lain kayak kebab ya. Di itu. Ini ada yang dari sate itu dia tusukannya pakai besi begitu ya? Pakai besi, ya biasanya pakai besi. Bisa pakai ulang lagi. Di Uzbekistan ada salah satu chef atau orang yang pintar masak, namanya Chusti. Dia ada beberapa restoran di Tashkent di Uzbekistan dan dia sangat terkenal dengan masakan tradisional Uzbek yang sangat murni dan sangat bagus dia masaknya. Terus di restoran ini bukan hanya masakan Uzbek tapi ada juga masakan-masakan negara lain, misalnya Eropa atau yang menu lain juga ada. Tapi masakan tradisional Uzbek yang sangat bagus dan enak ada di situ. Jadi kalau kita makan daging terus atau kayak ini ya, shurpa ya, ini minyaknya banyak ya. Kalau orang Indonesia langsung makan itu bisa sakit perut. Lebih baik shurpa, setelah itu makan salad. Tanpa roti gak mungkin makan kita karena tadi daging-daging itu juga tanpa roti susah makan, nggak bisa, nggak masuk ke perut. Dengan roti dia pas. Lama ini kayak steaming ya, jadi kita taruh semua
daging kentang semuanya terus tutup steaming ya. Sangat enak juga, ada aromanya sangat enak kayak kebab, tapi ya kayak masakan ya. Narin ini bikin sangat panas. Kalau kita makan itu malam nggak bisa tidur. Kalau yang pengantin baru itu malam nggak bisa tidur nanti. Narin itu dari daging kuda ya, Bro Salim? Daging kuda, terus ya memang daging-daging itu, dan narin ini hanya khas di Tashkent. Karena daging kuda itu dimakan di Tashkent saja. Di daerah-daerah di Uzbek lain nggak makan daging kuda. Beberapa sup juga, karena sup yang ada di sini, cucuara atau lagman sup itu sangat bermanfaat kalau ya lagi sakit atau masuk angin, sangat bagus karena vitamin dan kalorinya tinggi. Kayak bakso atau apa ya, ada Xiaolongbao ya, siomay ya. Siomay ya, betul, siomay mirip. Jadi ya bagus juga. Di steam ya, di bawahnya ada air lagi di boil, terus di atasnya taruh gitu. Khas dengan Uzbek dan khas dengan Turki juga. Di Turki juga mereka masak. Dan ini daun dibikin dengan daun anggur ya. Rasanya rasa mint, sangat enak. Bisa tambahin sedikit lemon juga. Di dalam ada daging dan nasi. Ini isinya biasanya pumpkin atau ada kentang, terus ada daging juga. Ini ada beberapa negara Asia juga, enak. Bisa langsung bikin di oven di rumah atau di tandur ya. Ya, makanan terutama di Uzbek adalah non ya, atau roti. Kayak di Indonesia nasi, kalau di sini non. Kita belum makan roti, artinya kita belum makan. Selalu harus ada roti, kayak ini ya, seperti ini roti. Ini. Dari gula dan tepung. Nah, misalnya biasanya dimasak itu waktu Ramadan, kita makan waktu iftar ya. Ini juga manis sekali. Dibikin dari gula doang, terus tambahin mungkin susu ya, sedikit susu. Beberapa jenis. Manis sekali ini, sangat manis. Jadi biasanya kita makan dengan roti, langsung roti. Ini dibikin dari tepung sama madu. Kalau pasmak atau yang kering bisa, tapi kalau di salda nggak bisa kalau di salda. Kayak ini juga salah satu ini ya, dibikin dari gandum, terus gula. Juga bagian biasanya dari dessert ya. Dimasak itu waktu Ramadan juga. Manis-manisan. Di boil selama berjam-jam, terus dibikin ini. Dan ini sangat bagus dan kuat untuk jantung, sangat bagus. Nanti bawa pulang minum air minum teh hitam dengan ini sangat enak. Terus tambahin sedikit lemon, gak akan masuk angin. Restoran ini bagus karena sangat besar dan setiap hari ada culture show ya, ada tarian khas Uzbekistan. Jadi sambil makan malam bisa melihat tarian khas Uzbekistan. Ini juga restoran persis sama dengan Sim, itu berdekatan, dua-duanya fungsinya sama. Masakan tradisional Uzbekistan dan ada culture atau tarian tradisional Uzbekistan. Kalau Rayhan ini restoran murah dan banyak sekali branch-nya. Untuk masyarakat lokal sangat bagus karena harganya murah-murah dan ada semua masakan khas Uzbekistan di situ. Terus ada masakan Eropa dan Turki dan sangat enak di sini dan murah-murah ya, selalu rame banget di situ.